Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Sevia. Selasa Pitar bersama Irianti dan Alam. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah, can't complain. Alhamdulillah. Iya nih, kita sudah... Alan gimana nih? Asik-asik aja? Dibilang asik, asik, dibilang nggak asik juga nggak asik. Luar biasa kan? Luar biasa di tengah Luar biasa. situasi yang seperti ini ya. Harus asik. Harus asik. Di bawah asik ya? Harus asik, di bawah asik, Bu. Bawah Oke. slow, di bawah slow. Ya. Bawah slow. Baik. By the way, sebelum kita mulai nih, sekali lagi buat yang baru menonton atau baru mendengarkan kita, jadi kita sudah punya YouTube channel, YTV TV, ya, dan juga podcast kita, YTV Podcast. Jadi acara ini adalah acara ngobrol santai, bincang santai berkaitan dengan edukasi. Jadi kita inginnya obrolan kita ini, diskusi kita ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan juga memberikan inspirasi buat para orang yang viewers. alergi, ya, untuk orang yang alergi kata-kata serem di kampus. Nah, jadi ini luar biasa. Kita di sini boleh ngomong apa aja, boleh diskusi apa aja yang dalam tanda kutip dilarang ya, alergi gitu. Oke. Nah Bu, dengan topik kita ya, mungkin Ibu sering dengar ya Bu ya, ada meme atau di YouTube atau di Instagram, di Facebook yang kalimat sabar, ini ujian, mohon bersabar. Ini ujian ya. Ini ujian, mohon bersabar gitu. Nah ini menarik banget sih Bu, menarik banget. Jadi sebelumnya saya juga mau cerita. Jadi saya nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang saya bisa dibilang curhat magnet. Jadi banyak banget yang orang yang curhat, banyak banget yang hobinya curhat. Saya nggak tahu apakah muka saya curhatable apa gimana. Gitu ya. It's the vibe. Ya, cuma ya gitu dia, dari hal-hal yang remeh-temeh, dari yang aduh aku tuh gara-gara pandemi aku tuh nggak bisa cemilan seperti itu, atau aduh aku masak apa ya hari ini gitu ya, curhatnya seperti itu, yang receh-receh, sampai curhat yang kalau dipikir, waduh, kalau saya bisa mendapat masalah seperti orang ini, saya nggak tahu dia mau ngapain, gue nggak tahu. Dari yang berat sampai yang receh gitu ya. Nah, ada beberapa powerful words yang biasa saya kasih gitu. Ya, udah deh, lo tenang aja. Lo ikhlas, lo sabar deh. Lo sabar aja lah, lo sabar. Ini namanya coba. Itu setiap orang yang curhat pasti satu gitu. Kalau saya sendiri bingung gitu. Ini sabar dalam konteks apa nih? Dalam bagaimana nih caranya? I don't know. Gitu. Akhirnya saya coba pelajari. Ternyata semakin saya belajar, semakin wow gitu, menarik banget nih ternyata sabar itu. Jadi ternyata pemahaman saya tentang sabar adalah menahan diri, menahan emosi, menahan diri. Ternyata setelah saya baca, saya gali lagi, terutama ngelihat di kamus gitu ya, ternyata sabar itu dalam bahasa Arab itu luar biasa menarik karena punya 5 makna. 5 makna. Sampai saya catat nih Bu. Saya catat. Jadi dibagi ya tuh. Iya, pertama menahan diri dari keluh kesah. Ya, sabar pertama. Maknanya. Kedua, berani. Ya, sabar, berani. Well, I don't know gitu konteksnya. Nanti mungkin Ibu bisa terangin. Terus ketiga, tabah. Lalu ada keempat, ridho. Dan yang terakhir itu sabar dalam konteks pengertian sabar yang selama ini saya mengerti gitu ya. Sabar dalam arti menahan diri dari emosi dan lain-lain. Nah, kalau dari Ibu kan sebagai
seorang psikolog yang sedang mendalami psikologi Islam. Ya, betul, insya Allah. Itu tuh kalau dalam sisi psikologi Islam, sabar yang mana sih yang dimaksud Bu? Menurut psikologi Islam tuh sabar tuh maknanya yang mana sih? Gitu. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Bu? Iya, Pak Alan. Ini baru aja 2 hari yang lalu nih ada teman juga ya, teman yang ngomong gitu ya. Gila nih katanya gitu kan, udah hampir 30 tahun nih gue menikah ya katanya gitu kan. Udah hampir 30 tahun dan suami gue masih punten ya, masih brengsek aja gitu ya. Oh, ini salah satu klien ya Bu ya? Salah satu klien kita di rumah konseling? Ya, betul Pak. Oh, salah satu klien kita di rumah konseling. Ya, klien kita di rumah konseling kita, YYTV konseling. Ya, ngobrol, udah 30 tahun nih menikah, katanya gitu, nggak tahan. Sebenarnya udah nggak tahan, katanya gitu kan. Tapi gimana ya, katanya. Kan kita tuh harus sabar ya, katanya gitu. Kita harus sabar. Mudah-mudahan dapat pahala yang banyak deh gua dengan kesabaran gua ini gitu ya. Emang gimana? Nggak ada perubahan apa-apa? Nggak ada perubahan apa-apa. Udah 30 tahun masih sangat kasar, abusive secara verbal, katanya gitu kan ya. Nggak cuma abusive ke gue, abusive juga ke anak gue, ke menantu gue, gitu kan ya. Nah, kita takut cucu nih, kita baru punya cucu. Nanti gimana? Abusive-nya luar biasa, gitu kan. Sangat-sangat abusive verbally, dan itu sudah menimbulkan banyak masalah sebenarnya di keluarga ini. Cuman itu dia, ya, this person, ya, klien ini mengatakan, tapi kan kita dianjurkan Ustadz harus bersabar ya Bu Yanti ya, gitu ya. Maka saya berharap mudah-mudahan surga lah yang nanti saya nanti. Tapi saya betul-betul sakit. Terus saya bilang, jadi gimana Bu? Kalau menurut Ibu sabar tuh gimana gitu kan ya? Ya kan itu ya, sabar tuh kita tahanin ya. Kita harus ikhlas, mencoba untuk ikhlas seberapapun pahitnya, seberapapun sakitnya kan gitu ya Bu Yanti ya. Saya bilang, nah itu dia Bu. Itu dia, saya bilang. Jadi kunci masalah Ibu sebenarnya dari Ibu sendiri. Loh kok dari saya kan sudah bersabar ini. Saya bilang gitu Bu, Ibu sudah tahu nggak apa sih artinya sabar dalam konsep Islam itu yang di Quran itu sabar itu apa sih? Ya gimana katanya gitu. Yang saya tahu sabar itu terima dengan ikhlas, ditahan, ya mudah-mudahan Allah akan memberikan reward atau pahala yang berlipat ganda. Saya bilang, well tidak begitu kata Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah 143 dikatakan ya, orang yang bersabar itu katanya gitu ya. Coba kita lihat sebentar ayatnya. Ya, ada ayatnya ini. Ali Imran ayat 146. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Ini saya quote ya. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar ini. Ya, kita harus mengulang-ulang nih kata-katanya nih. Mereka nggak menjadi lemah karena bencana menimpa mereka. Mereka tidak lesu, tidak menyerah kepada musuh. Nah ini nih Pak Alan kayaknya. Tidak menyerah kepada musuh ini, dan Allah suka dengan orang-orang sabar ini. Nah, ini yang mungkin ya, kadang-kadang either ustadznya yang kurang bagus menjelaskan ini kepada makmun kepada pengikut gitu ya, jemaahnya ya, atau mungkin jemaahnya yang sebenarnya kurang paham juga apa yang dimaksud dengan sabar yang dikatakan oleh ustadznya. Jadi ini ada miskom lah kira-kira Pak Alan gitu ya, dan ini miskomnya banyak loh, masif banget nih miskomnya. Hampir semua orang mengatakan yang sabar aja deh, ikhlaskan deh, sabar aja, biarin. Nanti Allah yang balaskan. Wah, kalau gitu bisa sakit jiwa sampai mati dong kalau gitu ya. Nggak mungkin dong Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan sesuatu yang akan menyiksa kita. Nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin banget dimiliki oleh Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Tahu gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada akar dari bahasa Arabnya, sabar itu sebenarnya berasal dari kata sod, ba, dan roh. Ya. Nah, artinya ada beberapa macam. Jadi bedanya bahasa Arab itu dengan bahasa-bahasa lain di dunia ya, itu satu kata aja tuh Pak Alan bisa sampai 11, 19 tuh artinya, maknanya.
Nah, semua itu Benar. berkait-kaitan. Ya, gila banget gitu kan kalau kita satu kata gitu ya, kalau bahasa Inggris aja lah, mean artinya ada berarti, itu lagi apa tuh kalau mean? Kejam gitu ya. Kejam. Berarti atau kejam bisa begitu ya. Nah, paling 2 atau 3. Tapi kalau bahasa Arab tuh bisa sampai 9, 11, 19 gitu. Dan itu semua berkait-kaitan loh, nggak misah artinya. Ya. Luar biasa untuk menjelaskan makna. Nah, jadi kata sabar yang berasal dari akar kata sod, ba, dan ro itu ya bisa berarti mencegah dalam kesempitan, ya. Bisa berarti memelihara diri dari kehendak akal, ya, yang menuntut kita untuk mengikuti apa kata akal saja, bukan kepada apa kata Allah. Kemudian bisa diartikan pula menahan diri dari nafsu dan keluh kesah kata Pak Alan tadi ya, menahan nafsu dari berkeluh kesah ya. Nah, lebih tepatnya curhat lah, curcol kemana-mana ya, curcol. Pokoknya kalau ada masalah di rumah, Facebook tahu, Instagram tahu, ada lagi tuh ya satu orang arisan tahu. Minta ampun deh, pokoknya kalau nggak dikasih tahu dunia, kayaknya gue nggak happy deh. Ini cara bersabar gue. Gue sabarin deh perlakuan kamu, gue sabarin deh perlakuan kamu itu. Semua Sabar dunia tahu. 4.0. Itu sabar ala sekarang gitu ya. Yeah. Nah, itu. Nah, arti lain dari sabar itu ya, nah ini arti lainnya saking banyaknya artinya kita harus benar-benar meneliti nih, mengekang atau menahan itu arti lainnya. Kemudian bagian paling atas banget dari sesuatu. Jadi kalau ada yang namanya dalam bahasa Inggris above and beyond, nah itulah dia. Ya, udah di atasnya lagi gitu loh, di balik atas lagi. Itu artinya apa? Ntar dijelaskan ya. Kemudian bagian paling terluar dari sesuatu. Kemudian rasa pahit. Ini maksudnya gimana sih gitu ya? Kayak maksudnya gimana? Jadi sabar itu ya kalau mau singkatnya aja ya dalam pengertian psikologi Islam adalah lawannya pasrah. Lawannya ikhlaskan saja, nggak begitu sabar itu. Ya. Jadi kalau mau tahu apa konsep sabar dalam Islam adalah lawannya pasrah dan lawannya biarin aja dan ikhlaskan saja. Jadi kalau kita punya persepsi sabar adalah ditahanin aja, sakit, gua bersabar, itu bukan sabar yang dikehendaki Allah. Ya, ingat tadi di surah Ali Imran 146 dikatakan, mereka tidak takut, mereka tidak lemah, mereka tidak menyerah. Nah, itu dia. Nah, ini yang mungkin harus dibenerin nih cara memandang sabarnya gitu ya. Itu Pak Alan, kalau pengertian sabarnya ya. Oke. Jadi menarik juga nih. Ternyata pemahaman atau ada pergeseran makna ya, sabar yang orang kebanyakan tahu dengan dari sisi psikologi Islam. Ternyata ini menarik banget. Sabar itu lawan dari pasrah dan ikhlaskan saja. Oke, jadi itu loh yang sering dikatakan Palan, biarin nanti Tuhan balas. Nah itu loh. Tahan aja deh, biarin aja nanti Tuhan yang akan balas buat kamu kok. Enggak begitu Tuhan maunya. Iya, sabar ya, yang sabar ya. Yang sabar ya, ditahan ya, yang sabar ya. Gitu. Sabar tuh dapat surga. Kalau sabar tuh berat dapat surga. Kalau ringan hadiahnya itu lo dapat gelas cantik, jadi sabar. Gelas gitu cantik, ya. piring cantik, payung atau apa. Oke, menarik Bu. Oke. Itu dia. Oke, nah satu hal lagi Bu. Jadi pada umumnya kan ketika kita dapat stresor tertentu pasti ada semacam kayak defense mechanism. Ada mekanisme bertahan kan? Atau kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap suatu masalah, atau mungkin yang dikenal dengan kalau dalam psikologi itu kan resiliensi ya, itu benar istilah nggak Bu yang ya? paling dekat gitu ya. Iya, karena belakangan ini istilah resiliensi itu hype banget nih, apalagi zaman pandemi seperti ini. Kayak semua orang ngomong resiliensi deh. resiliensi apa sih gitu itu hype banget, jadi semua orang ngomongin resiliensi gitu. Nah, kemampuan resiliensi ini sama nggak sih dengan konsep resiliensi dalam psikologi Islam itu ya? Sabar. Jadi sama nggak sih Bu? Maksudnya apakah konsep bertahannya sama atau ya?
Oke. Sama. Jadi ini dia. Jadi kalau kita kaji-kaji ya, yang namanya resiliensi itu kan daya mantul, Balan. Daya mantul ya. Daya mantul itu artinya daya mental gitu loh. Jadi mental, misalnya hal-hal yang menyakitkan itu bisa mental dari kita gitu loh. Itu lebih tepatnya resiliensi ya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang resiliensinya tinggi nih gitu ya, misalnya punya orang tua yang sangat kejam gitu ya, punya orang tua yang suka namparin atau kasar atau gimana ya, yang seperti klien-klien kita kebanyakan tuh problemnya gitu ya, punya orang tua yang cuek setengah mati atau nggak peduli sama sekali, nggak sayang, pokoknya hal-hal yang negatif gitu, atau punya suami yang luar biasa bejat gitu ya atau gimana, tapi dia bisa happy aja tuh, tenang aja tuh gitu kan, dia bisa bertahan gitu ya. Nah ini artinya orang ini atau individu ini atau anak ini resiliensinya tinggi, itu cara dalam psikologi gitu ya. Nah ada orang seperti itu. Nah jadi kalau kita ngomong soal psikologi nih ya, nggak usah psikologi yang dalam-dalam deh, kita ngomong soal logikanya aja. Manusia ini pada hakikatnya selalu menghindari rasa sakit, ya nggak? Lu ya. kepengen nggak sakit? Ya enggak lah. Ya enggak lah gitu ya. Itu dia. Nah jiwa manusia ini ya diprogram untuk selalu lari dari rasa sakit itu secepat mungkin dengan berbagai cara, ya. Nah, sebagian orang ya punya kemampuan daya pentalnya itu tinggi sekali. Bisa dia Palan, begitu dia dia mengalami cobaan yang pahit banget, ada kematian anak lah misalnya, atau orang tua yang sangat abusive lah segala macam, dia bisa tetap bertahan, survive ya, tapi dengan defense mechanism yang tadi Palan sebutkan ya. Jadi dengan daya pentalnya itu energi yang seharusnya digunakan untuk menangis, bersedih gitu ya, depresi digunakan, dialihkan ke bentuk energi lain gitu ya. Nah, kadang-kadang malah menyebabkan terciptanya personality yang berbeda-beda Pak Alan, jadinya gini. Jadi ada seseorang yang kesannya dia resilient sekali gitu ya, tapi ternyata bisa split, saking susah payahnya dia untuk lari dari rasa sakit itu, dia split personality-nya menjadi orang yang berbeda. Itu loh Pak Alan. Ya, bisa Yanti jadi Yanti yang sangat penakut atau menjadi Yanti yang sangat berani gitu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ada split personality kalau tidak hati-hati. Dengan gaya resiliensi yang disebutkan dalam psikologi tadi itu gitu ya. Jadi resiliensi seperti itu adalah pengalihan rasa ya, pengalihan rasa, bukannya diterima rasa itu, tapi kita alihkan nanti untuk ke energi yang lain. Jadi ada pasien kita nih ya di rumah konseling kita, yang saking pahitnya pengalaman hidupnya dia dari keluarga broken home, saking pahitnya dia malah sekarang nggak tahu lagi apa itu rasanya, rasanya sedih nggak tahu lagi, rasanya bahagia juga enggak gitu loh, bahagia enggak, sedih enggak, tapi bertahan, tapi survive dengan sangat tenangnya gitu. Jadi kayak gimana ya, Pak, dingin banget gitu loh. Nggak bisa menangis lagi, tapi juga nggak bisa ketawa yang betul-betul bikin bahagia gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan yang kondisi yang kita inginkan, gitu ya. Nah jadi resiliensi bedanya dengan sabar ala Islam itu ialah kalau resiliensi lebih kepada kemampuan untuk mementalkan atau mengalihkan energi yang negatif itu ya menjadi sesuatu yang bisa membuat kita survive. Oke? Tapi kalau dalam prinsip Islam nggak begitu. Nah, kalau dalam prinsip Islam contohnya aja ya sebuah hadis yang menerangkan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengalami kejadian yang sangat melukai, sangat membuat beliau sedih gitu ya. Beliau kan sudah pernah kehilangan anak tuh, anak-anak perempuannya meninggal semua gitu ya, tinggal Fatimah satu. Nah, kemudian di ujung-ujung usia beliau punya anak lagi laki-laki dari Maria, namanya Ibrahim, nama anak Nabi Muhammad ini ya. Nah Ibrahim itu adalah anak laki-laki yang sudah sangat lama didambakan Rasulullah, udah lama banget gitu kan. Oh pokoknya bahagialah sampai 8 tahun tuh umur anak, 8 tahun meninggal. Nah itu yang terjadi, Rasul bukan hanya berkaca-kaca loh atau diam saja menahan diri, ya sabar ya Allah, sabar. Enggak begitu gitu ya. Beliau menangis ya sampai mengalir air matanya bercucuran, tiada henti. Terus ditanya
sama Umar bin Khattab itu, kenapa ini, ada apa ini, kok tidak bersabar, ada apa dengan air mata itu, gitu ya. Lalu Nabi menjawab, ya, air mata ini adalah signs dari mercy, bahwa kita itu manusia yang punya perasaan, ya. We had to be human untuk bisa menjadi manusia yang sebenarnya, gitu ya. Jadi Nabi mengatakan air mata ini adalah signs of mercy, tanda kita punya kasih sayang. Nah, tapi kemudian Nabi tidak berhenti di situ. Jadi bedanya kalau resiliensi itu betul-betul ya, kita bisa kalau kita sangat resilient dengan cara seperti resiliensi dikatakan dalam psikologi umum, kita itu bisa menamkan yang seharusnya tidak dinam. Kita bisa kalau nam apa sih bahasa Indonesianya, Pak Alan lupa lagi gue. Mati rasa. Mati rasa. kita nggak boleh kebal ya. Baal gitu ya, kebal, mati rasa, baal ya, nggak bisa. Kita seharusnya bersabar ala Islam itu adalah seperti ini. Kita boleh menjadi manusia merasa sedih, shock, trauma, marah gitu ya. Yang nggak boleh itu mencabik-cabik baju saking marahnya, saking sedihnya ya, banting-banting itu nggak boleh ya. Tapi menangis gitu ya, menangis sampai ya Allah ya Rabbi gitu. Itu boleh banget gitu ya. Nah, tapi kata Allah jangan berhenti di situ, karena dalam Ali Imran tadi dikatakan mereka tidak lemah, mereka tidak menyerah, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, itu dia dalam psikologi Islam, sabar itu dilanjutkan dengan tahan dulu keinginan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Contohnya kan kalau lagi sedih banget, depresi banget ya, anak meninggal, suami meninggal gitu kan ya, atau ibu bapak meninggal tuh, atau dibunuh di depan kita, contoh itu kan bisa bikin wow gitu kan ya. Kalau misalnya ada anak kita dibunuh orang atau tabrak orang atau gimana, kita pasti langsung gua bunuh juga lu, gua hajar lu gitu ya. Nah, itu ditahan dulu ya. Ditahan. Jadi sabar ala Islami itu tahan dulu keinginan untuk langsung berbuat impulsif begitu. Gua bunuh lu, gua laporan polisi lu, gua hantam lu, gua itu. Jangan ya. Sedih boleh, tapi tidak boleh melakukan sesuatu, tahan pikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan dulu. Ya, itu yang pertama tahapannya. Kemudian, jadi istilahnya membuat jarak lah ya antara sedih kita, rencana kita untuk balas dendam, dengan ya tindakan. Jadi jangan jadi tindakan keinginan untuk membunuh balik ya, keinginan untuk balas dendam right away gitu, itu nggak boleh ya. Nah, selanjutnya kita harus ya lakukan proses naik namanya ya. Setelah kita sedih ya luar biasa, kita tahan keinginan kita untuk balas dendam segala macam itu, kita naik ya. Apa itu naik? Kita bongkar dulu filenya ya, kita cari ini kenapa, apa yang terjadi pada diri gua sebenarnya, kenapa ini bisa terjadi, apa kira-kira faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadi, gimana sejarahnya mungkin. Jadi cari buka semua file dan hubung-hubungkan file itu ya. Kemudian cari ilmu mengenai apa keadaan ini. Kira-kira kenapa Tuhan melakukan ini pada saya, Nabi Muhammad melakukan ini nih. Kenapa ya Allah mengambil kembali anakku yang sudah sangat aku impi-impikan. Anak laki-laki yang gue impi-impikan banget. Kenapa kira-kira? Ya, siapa selama ini yang gue cintai? Ya, gue mencintai Allah kah? Mencintai diri gue kah? Mencintai anak istri gue kah? Mencintai harta gue kah? Mencintai idealisme cara pandang hidup gue kah? Atau gimana? Atau mencintai Allah? Ya. Lalu gue tanya lagi, kalau gue cinta sama anak gue bisa mati. Gue cinta sama diri gue bisa tua sakit-sakitan. Kalau gue cinta harta gue bisa dicuri orang. Ya, gue cinta sama pikiran gue, idealisme gue, dengan perubahan zaman bisa berubah. Jadi siapa sebenarnya ya yang cintanya itu nggak akan pernah pupus. Nah itu proses. Jadi betul-betul Nabi berpikir, berkontemplasi, mencari, menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan. Setelah sampai di tempat yang teratas, ya tadi yang definisi sabar itu adalah sampai ke above and beyond, berkontemplasinya, above and beyond, kemudian setelah dia tenang, oh ternyata yang mencintai saya tanpa syarat itu adalah Allah, bukan anak saya, bukan istri saya, bukan harta saya, bukan diri saya, bukan idealisme saya, karena yang lain itu fana. Yang mencintai saya Allah. Maka kemudian dia turun kembali ya, kita proses turun, udah tahu dia sekarang,
baru dia mengambil tindakan. Apa tindakannya? Dia berdakwah, ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk berbagai macam terapi apapun juga, Pak Alan. Jadi klien-klien kita biasanya di rumah konseling kita akan mendapatkan terapi sabar yang alhamdulillah selama ini betul-betul membantu buat mereka ya so far. Itulah bedanya antara resiliensi dengan sabar ala Islam. Oh, berarti tahap proses bertahannya pun beda banget ya Bu ya. Maksudnya Beda banget. respon pertahanannya sangat beda ya. Jadi kalau saya ulang tadi yang saya tangkap kan itu ada proses kita di bawah dulu, bersedih-sedih dulu, menangis bersedih dulu. Itu boleh banget. Ya. Lalu kemudian kita diminta untuk menjaga jarak, menahan keinginan untuk berbuat impulsif, menjaga jarak antara sedih dan tindakan. Nah, dan itu ada semuanya ada metode-metodenya sendiri ya Bu ya. Ada metode-metode atau teknik-teknik terapi ya. Oke. Baik. Selama ini teknik-teknik terapi tersebut cukup oke ya. Karena gini Bu, bisa nggak kalau saya bilang sabar dalam psikologi Islam itu dia itu terus teman-teman tadinya begini. Lalu itu nasabahnya datang. Oke. Baik, maaf. Oke, kembali lagi. Oke, maaf tadi ada. Nah, bisa nggak kalau saya bilang bahwa sabar dalam psikologi Islam, karena gini, psikologi teknik-teknik terapi dalam psikologi umum atau psikologi terapi lainnya itu kan rata-rata banyak yang memanipulasi otak, memanipulasi pikiran. Apakah ada teknik-teknik atau metode-metode seperti itu di dalam psikologi Islam atau terutama dalam teknik sabar ini? Oke. Biasanya betul Pak. Kalau untuk dalam psikologi umum kita menggunakan teknik misalnya cognitive behavioral therapy gitu ya. Ada kita menggunakan skala kesabaran ya. Kemudian kita bisa menggunakan hipnotis gitu ya. Atau systematic desensitization untuk trauma, kalau udah trauma banget gitu ya, bisa macam-macam dalam ilmu psikologi umum. Tapi dalam psikologi Islam ya semua terapi yang kita lakukan itu betul-betul berlandaskan prinsip-prinsip sabar sesuai dengan ajaran Quran dan hadis gitu ya. Jadi impact-nya itu kan beda Pak Alan ya. Kalau kita menggunakan teori yang selama ini kita gunakan dengan misalnya menggunakan CBT ya, CBT yang bukan menggunakan prinsip Quran dan hadis. CBT itu biasanya akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan sabar kambuhan, Pak Alan. Kalau buat gue tuh sabar kambuhan. Sabar kambuhan. Iya gini. Ya kalau lagi memotivasi diri, gue nggak apa-apa. I'm okay. I'm a very strong woman. I can handle this gitu ya. Misalnya dengan teknik seperti itu, waktu dilakukan tenang sebentar, oke sebentar. Nanti kalau sudah ada triggernya lagi tuh bisa kambuh lagi, berdarah lagi tuh luka, ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan teknik terapi sabar ala Islami ini, ya, kita bisa mengharapkan long-term peace and sense of gratefulness. Apa itu long-term peace and sense of gratefulness? Bahagia yang sebenarnya itu adalah bahagia yang merasa cukup, dan bahagia itu adalah perasaan merasa cukup, ya, enough, ya, content, dan bersyukur. Nah, jadi terapi sabar ala Islam memberikan rasa bahagia yang sebenarnya hakiki itu, merasa cukup dan merasa bersyukur. Sedangkan kalau kita menggunakan tidak memasukkan aspek yang seperti yang diajarkan oleh terapi sabar Islami ini, yang kita dapatkan adalah sabar sebentar, yaitu sabar kambuhan itu tadi. Bisa sampai mati pun bisa gitu ya, sabar sebentar, oke tenang, oke baik. Nanti ada trigger lagi, nangis lagi, aku gak kuat, gue gak terima gitu lagi gitu loh Pak. Oke. Jadi ternyata emang cocok juga ya, emang bisa dibilang bahwa sabar ini adalah self therapy ya. Yes. Jadi nggak perlu ada bimbingan. Kalau kayak hipnoterapi yang seperti yang kita pelajari atau ini kan harus ada terapis, harus ada bimbingan. Tapi kalau ini apakah setelah kita mengetahui ilmunya atau metodenya,
Aha. Berarti apakah kita tidak perlu bimbingan lagi atau jadi karena saya membaca nih ternyata sabar itu adalah self therapy. Yes. Gitu. Benar nggak Yes. sih, Pak? Iya, benar ya? Itu dia Pak Alan. Mungkin hanya akan sekali aja ketemu dengan psikolognya nih. Ya. Bisa Iya. banget itu Berarti ya. rugi dong, Bu. Rugi dong psikolog. Nah, itu bedanya. Enggak. Kalau psikolog Islam seharusnya ya semua konseling mereka itu berdasarkan keinginan untuk ya menyebarkan kebaikan Al-Quran dan hadis ya untuk dakwah. Okay. Ya, jadi membuat orang ini nggak bergantung kepada kita, tapi mereka bisa menggunakan semua prinsip-prinsip yang kita ajarkan pada mereka, yang kita berikan arahan kepada mereka selama hidupnya dalam konteks-konteks yang berbeda, dalam semua masalah. Ya, jadi nggak cuma untuk satu kasus gitu kan ya, nanti kasus lain ke psikolog lagi, kasus lain ke psikolog. Enggak, dengan teknik yang sekali kita ajarkan itu ya, nanti mereka bisa menggunakan sendiri untuk kemana-mana. Kita bisa mengajarkan mendakwah kepada orang lain lagi. Nah ini pahalanya yang luar biasa ini buat kita. Oke, jadi ada serangkaian teknik atau metode terapi ya Bu ya? Yes, ada. Itu kita ajarkan ya sampai betul-betul paham sehingga ini jadi lifelong skills buat mereka. Dan keimanan mereka kepada Tuhan pun akan bertambah terus-menerus dengan terapi yang kita ajarkan ini nanti. Insya Allah. Oke. Nah, terapi itu mungkin kalau kita ngobrol sekarang kayaknya panjang banget ya Bu ya, kalau panjang banget. Panjang banget itu bisa cuma bisa dikasih sedikit aja Bu, sedikit aja gitu. Hal pertama atau terapi seperti apa yang ketika saya mendapat masalah, dihantam masalah, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu? Satu aja terapi yang kira-kira orang awam seperti saya ini bisa lakukan sebagai bentuk dari self therapy. Satu sedikit aja. Baik, aku kasih contoh aja Pak Alan ya. Kasih contoh barang dari kasus klien ya. Boleh banget. Oke, jadi ada kasus di mana ini ada perselingkuhan. Oke, perselingkuhan nih. Di mana si ibu ini ya dikhianati, dia mengatakannya dikhianati oleh suaminya gitulah ya. Punya selingkuhan. Nah, kalau kita mau masukkan kepada terapi Islam ya untuk bersabarnya, ya kita akan menghadapinya dengan seperti ini. Ya, saya dengar nih, atau saya lihat di HP-nya lah atau di mananya lah, ternyata suami selingkuh gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode sabar Islami, ya kita diperbolehkan untuk menangis dong, boleh dong menangis gitu ya. Nangis, sedih banget ya Allah, kok bisa ya, gitu kan ya. Pokoknya prosesnya itu sangat alami dan sangat natural lah, biasa banget ya. Nangis. Nah, kalau dalam persepsi sabar yang diajarkan selama ini, atau yang dimengerti selama ini oleh kebanyakan orang adalah ya udahlah, gue ingin mempertahankan rumah tangga, sudahlah gitu ya. Atau bisa jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk ya, begitu lihat di HP langsung banting sana, banting sini, banting pecah piring segala macam ya. Gue minta ceraikan gue wow gitu ya, gitu. Ya nggak ditahan dulu nih gitu. Kan seharusnya ditahan dulu ya. Sedih itu sangat boleh, tapi tahan dulu untuk tidak melakukan tindakan yang akan kita sesali. Ya, banting-banting ya. Gue pernah dengar tuh dulu, bukan dengar ya. Adalah gitu ya. Itu yang gue lihat orang yang begitu ketahuan suaminya selingkuh, tahu nggak lo itu mobil keren suaminya dibaret, tahu pakai pisau. Atau ingat nggak lo yang siapa yang pegolf internasional yang keren itu? Ya, Tiger Woods. Tiger Woods ya, itu stick golfnya langsung dibanting sama istrinya ke dia kan, dikejar. So itu, nah itu bukan itu cara bersabar yang benar ya. Menangis boleh, kemudian tahan keinginan untuk banting pakai stick golf tadi atau banting handphone atau apapun lah, atau baret mobil tadi itu, tahan ya, beri jarak. Nah kemudian ya lakukan dulu, jangan langsung dihadang suami dulu, no. Pergilah ke kamar ya, kemudian mulailah membuka file. Ya, mulai membuka file. Bongkar file. Dulu sebelum gua ketemu sama suami jatuh cinta sama gua itu karena apa? Oke. Dia menikahi gua karena apa? Kemudian
waktu gue baru-baru menikah, waktu lagi happy-happy, lagi mesra-mesranya, apa yang gue lakukan, gue gimana, dia gimana. Kemudian prosesnya kapan berubahnya suami jadi mulai berubah. Kemudian gue sekarang bagaimana ke suami, gitu ya? Gimana gue sekarang ke suami? Apakah sama dengan pada saat gue waktu bikin dia jatuh cinta atau enggak? Kemudian ya itu dilihat, kemudian tanya seperti yang aku bilang tadi ya, tanya selama ini aku mencintai dia karena apa? Ya, sekarang aku mencintai dia karena apa? Kemudian siapa yang sebenarnya dan seterusnya sampai kemudian bongkar lagi. Nah, mulai berubahnya itu sejak kapan? Apa kira-kira tindakan? Suasana seperti apa yang membuat perubahan? Itu dibongkar semua sampai above and beyond gitu ya. Sampai harus tanya-tanya dulu kemana-mana, tanya sama anak barangkali, nak, apakah mama berubah sekarang ya nak ya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu, nak kira-kira apakah mama ini menurut kalian orang yang oke gitu, dan banyak bertanya, banyak berkontemplasi, banyak mencari informasi atau ilmu ya. Kemudian setelah sampai segala-galanya, udah sampai kepada keputusan, oh iya ternyata gue menyandarkan kebahagiaan gue kepada suami gue nih selama ini, bukan kepada Tuhan ya, bukan kepada yang abadi. Nah berarti, tapi gue juga ingin mempertahankan pernikahan ini nih, gue nggak mau ya. Jadi instead of mengatakan, oh Tuhan iyalah sudahlah gue sudah tua, gue udah jelek ya, udah gue mundur deh, atau gue minta cerai deh, atau gimana. Instead of doing that, ya, setelah kita mendapatkan ilmu yang tadi, perubahan-perubahan tadi itu kita lihat bagaimana dulu dan sekarang, setelah dapat info yang cukup, kita turun ke bawah. Ya, kita akhirnya mengambil strategi, mungkin temui suami yang saya mau ngomong boleh, gitu kan ya. Ya, misalnya ada apa gitu kan ya, saya melihat ini di handphone kamu apakah betul ada hubungan dengan wanita ini atau tidak gitu ya. Terus dia bilang kalau dia mengatakan tidak nggak ada, itu nggak benar segala macam gitu kan ya. Ya, tapi katakan juga kalau itu tidak benar, alhamdulillah ya. Tapi kalau benar bisa nggak kita bicarakan? Karena saya ingin tanya sama kamu, apakah kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Katanya, oh masih. Oke. Kalau begitu, ada strateginya nih. Gimana kalau kita ketemu dengan psikolog ya, keluarga, ya konseling keluarga, psikolog Islam, atau kepada ustadz, atau kepada keluarga, atau bagaimana lah ya, supaya kita mungkin ada yang berubah dengan cara saya menjadi istri atau gimana. Itu kalau ternyata suaminya oke. Ya, itu jadi ada strategi yang kita lakukan. Oke. Kemudian kalau ternyata dia bilang, oh enggak, saya udah enggak suka sama kamu tuh, saya pengen habis aja gitu ya. Nah, kalau jawabannya begitu, kita diskusikan lagi. Jadi gimana gitu kan ya? Apakah memang tidak mungkin dipertahankan rumah tangga ini? Apa yang salah dengan saya kira-kira? Pokoknya enggak aja lah, saya udah enggak sama kamu. Itu mungkin banget kan ya? Mungkin banget ya. Either suami masih ingin meneruskan dengan berdialog dengan psikolog, ya berdialog dengan ahli agama, atau mencoba mendiskusikan perubahan sikap supaya kita lebih harmonis dan mesra kembali, bisa. Atau suami mengatakan, no, I don't want you anymore. Nggak cinta aja, udah nggak srek aja gitu kan, bisa aja ya. Nah, dibandingkan dengan kita menahan saja, ya kemudian akhirnya dicerai juga, atau ditinggalkan juga, lebih baik kita melakukan proses seperti ini karena kita at least kita sudah melakukan segala usaha untuk mempertahankan rumah tangga. Ya, nah ini impact-nya kepada kesehatan jiwa akan beda sekali. Ya, kalau yang tadi itu yang ikhlas tabah jadi akhirnya dicerai, wah itu sakitnya luar biasa, ya enggak? Ya. Tapi setelah kita melakukan segalanya, ya kita berkontemplasi segala macam, kita berusaha ngomong baik-baik segala macam, jawabannya tetap gua nggak mau Allah. Nah itu berarti sakitnya akan sangat berbeda. Nah, tidak ada jaminan juga gitu kan ya bahwa keinginan kita ya akan dengan melakukan proses sabar seperti ini akan yang terjadi sesuai dengan harapan kita. Nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan. Karena pahalanya itu kan kalau kita percaya ya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bohong, kita harus percaya bahwa nanti itu akan ada ganjarannya. Tapi kita sudah berusaha dulu, kita tidak menyerah dulu. Jangan menyerah, jangan pasrah, jangan lemah. Do something yang dengan cara naik, kemudian turun, strategi ambil kendali. Yang pertama, kalau yang pasrah saja dari awal, itu kita nggak punya kendali. Tahu-tahu dicerai aja. Tapi kalau sudah melakukan proses naik dulu baru turun, kita punya kendali. Nah itu akan beda, dignity-nya juga beda. Ya. Nah itu kalau untuk contohnya Pak Alan. Baik.
Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, saya juga ingin mengundang partisipan. Ya, kita juga punya partisipan di sini yang melihat kita dan mendengar kita via Zoom. Dan juga via podcast dan YouTube. Oke, siapa tahu ada yang ingin ikut berdiskusi atau ngobrol atau mau curhat. Itu Pak, ada Pak Alam tuh buat curhat tuh. Kalau saya jawabannya standar. Yang sabar ya, ikhlas. Sabar ya. Habis sampai apa coba dulu itu. Oke. Untuk yang baru pertama kali menonton kita via YouTube atau mendengarkan kita via podcast, jadi Ibu Irianti ini adalah seorang psikolog, terutama beliau sedang mendalami psikologi Islam, dan juga kami berdua adalah certified NLP trainer dan certified dan praktisi life coach. Jadi silahkan buat partisipan yang ingin berdiskusi, dipersilahkan lewat komen atau bisa ngobrol langsung. Ya, mangga. Ya. Ya. Oh, dengan minum obatnya udah tadi. Ya, oh. Madu. Ya. Cacat ya. Oke. Oh, oke itu. Oke, baiklah. Mungkin nggak ada ya. Sebentar kita lihat ya komen. Jadi mungkin kayaknya ini masih banyak yang penasaran nih, Bu, karena kalau kita lihat dari komen banyak yang penasaran sebenarnya metodenya bagaimana atau misalnya bentuk terapinya seperti apa, banyak banget yang penasaran nih. Jadi mungkin suatu saat kita bisa ya sedikit memberikan pencerahan ngobrol-ngobrol lagi ya berkaitan dengan terapi atau mungkin bisa langsung konsul juga nggak apa-apa ya, nggak masalah itu. Boleh banget langsung konsul juga boleh ke rumah konseling kita di RC Manik. Atau bisa lewat komen nanti di YouTube atau di podcast, nanti kita akan insya Allah kita bantu ya, Bu ya. Ya. Oke. Anyway, sepertinya kita harus cukup dulu, Bu. Kita cukupkan dulu. Kita harus berlalu lagi kayaknya ini ya. Ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jadi kalau saya bisa simpulkan, ini menarik banget. Ternyata makna dari sabar yang saya dan mungkin banyak orang di luar sana tahu, itu beda sekali ya dengan sabar menurut psikologi Islam. Jadi kalau menurut psikologi Islam dalam surat Ali Imran ayat 146 adalah tidak lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah. Tidak menyerah. Oke, jadi mungkin itu kali ya konsep berani. Itu kuncinya. Jadi, kuncinya ya. Jadi memang ternyata tadinya kan saya mikirnya sabar ya. Sabar itu hampir sama lah, beda-beda tipis lah dengan ikhlas. Ternyata sangat bertolak belakang. Luar biasa. Benar. Luar biasa. Baik. Akan terbantu banget. Kalau begini prinsip kita menghadapi sebuah masalah ya akan membantu. Sangat terbantu. Baik. Jadi prosesnya juga beda ya dengan resiliensi ya. Jadi ada nangis dulu, terus betul. ada menjaga jarak, nahan keinginan untuk berbuat impulsif, agar jangan sampai nyesal deh lo gitu berbuat sesuatu yang bodoh gitu ya. Itu kali ya maksudnya Bu ya. Dan juga ada proses naik, kita mikirkan dulu kontemplasi, above and beyond tadi yang seperti Ibu bilang. Setelah naik, jangan lupa turun dan ambil tindakan. Ambil kontrol, ambil strateginya lah. Kita pegang kontrol sekarang. Oke. So, jadi kata sabar itu dalam Quran ya, hanya sedikit sekali yang bermakna kata benda. Jadi kalau sabar sebagai kata benda itu kan pasif, Pak. Ya. Tapi sabar dalam bahasa Arab itu satu kata itu bisa berfungsi sebagai kata benda, bisa kata sifat ya, bisa kata kerja. Jadi satu kata bisa berubah-ubah fungsinya gitu ya. Misalnya sabar gitu kan bukan sabareng atau sabaring, sabaret nggak ada begitu ya. Jadi sabar bisa berfungsi jadi kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah,
dalam Quran itu ya sabar itu sebagian besarnya berfungsi sebagai kata kerja. Apa itu maknanya? Action. It means action. Ya, lawan dari ikhlas dan pasrah yang dikatakan oleh kebanyakan orang itu. Ya ikhlaskan aja deh, biarin aja lah, biarinlah ditahan ya, nanti dapat surga. Dapat surga. Tuhan balasin kok, Tuhan balasin nanti biar aja. Wow, itu salah satu closing statement yang bagus, Bu. Sabar adalah action. Yes, luar biasa. Luar biasa. Baik, Bu, kalau gitu terima kasih atas obrolan santainya ini. Jadi acara Sevia ini, Selasa Pintar with Irianti and Alam ini, kita berusaha mengedukasi tanpa menggurui, memberikan inspirasi tanpa menghakimi. Oke, nantikan episode kita selanjutnya. Terima kasih. Setiap Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.